Santo Paulus dari Salib, pengaku iman. Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikuti aku. Kata-kata Yesus ini benar-benar dihayati oleh Santo Paulus dari Salib dan menjadi spiritualitas dasar dari tarekat religius yang didirikannya, yaitu Ordo Passionis. Salib dan peristiwa sengsara Yesus menjadi semangat hidup dan landasan karya dari tarekat misionaris ini. Paulus Franciscus, demikian nama kecil Santo Paulus dari Salib, lahir di Ovada, Genoa, Italia Utara pada 3 Januari 1694. Beliau adalah anak kedua dari 16 orang anak Lukas dan Ney, seorang pedagang kain yang kaya raya. Ayah dan ibunya dikenal sangat baik dan menjadi teladan bagi keluarga-keluarga Kristen di Ovada. Di bawah bimbingan orang tuanya, Paulus bertumbuh dewasa menjadi seorang yang beriman teguh. Cara hidupnya di kemudian hari sebagai orang kudus sudah ditempa ibunya sejak dia kecil. Sejak kecil, ia sudah diarahkan ibunya untuk menghayati penderitaan Kristus. Apabila ia menangis karena luka-luka kecil di badannya, ibunya selalu mengatakan bahwa Yesus dahulu menderita luka-luka yang jauh lebih berat. Ketika berusia 15 tahun, ia dipaksa berhenti sekolah karena harus membantu ayahnya dalam usaha dagang mereka. Biasanya, ia memanfaatkan waktu-waktu luang untuk berdoa. Kemudian pengalaman-pengalaman rohaninya itu mendorong dia membentuk sebuah perkumpulan doa untuk para pemuda. Pada usia 20 tahun, ia menjadi tentara sukarelawan dalam peperangan melawan tentara-tentara Turki. Namun, tidak lama kemudian, ia keluar lagi dari dinas ketentaraan itu karena merasa bahwa itu bukanlah panggilan hidupnya. Lalu ia lebih banyak berdoa dan bermakti raga. Pada 1720, ia mengalami penampakan ajaib. Ia melihat selembar jubah hitam yang di bagian dadanya tertera nama Yesus dengan huruf putih dan sebuah salib. Penampakan ajaib itu terjadi 3 kali. Pada penampakan ketiga, Bunda Maria berpesan supaya ia mendirikan sebuah tarekat religius yang khusus untuk menghayati sengsara Kristus dan memajukan kebaktian padanya. Anggota-anggota tarekat itu terus berpakaian seperti yang tampak dalam penglihatan tersebut. Paulus mulai mendirikan tarekatnya di Castellazzo pada 20 November 1720. Ia sendiri mulai mengganti namanya menjadi Paulus dari Salib. Pengikutnya yang pertama ialah adik kandungnya sendiri, Yohanes Baptis. Beberapa pemuda lain meninggalkan dia karena tidak bisa tahan hidup tapa sebagaimana yang dituntutnya. Kemudian bersama adiknya, Paulus pergi ke Monte Argentaro untuk berdoa dan bertapa. Pada 1727, Paulus ditabiskan menjadi imam. Ia ternyata menjadi seorang pengkhotbah yang disukai umat. Ia mendirikan biaranya yang pertama di Monte Argentaro. Setelah lama berjuang untuk mewujudkan pesan Bunda Maria, tarekatnya diakui sah oleh Tata Suci. Setelah itu, Paulus giat mendirikan biaranya di berbagai tempat. Ia sendiri mendirikan 11 buah biara. Selain tarekat untuk para imam, Paulus pun mendirikan tarekat suster-suster Passionis pada 1771. Semuanya dikerjakan di bawah bimbingan Allah. Ia wafat pada 18 Oktober 1775 di Roma. Santo Paulus dari Salib, doakanlah kami.